Striker Inter Milan, Marcus Thuram mengatakan bahwa dia seharusnya sudah memperkuat Nerazzurri sejak 2 tahun yang lalu. Seperti diketahui, Inter hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach senilai 25 juta euro untuk Thuram pada 2021 lalu. Namun, cedera lutut yang dialaminya membuat Inter menarik minat mereka dan beralih ke Joaquin Correa sebagai gantinya. Akan tetapi, kali ini Inter benar-benar merekrutnya secara gratis dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Saya seharusnya bergabung dengan Inter pada 2021, tetapi kemudian saya mengalami cedera lutut. Ungkap Thuram kepada DAZN. Tentu saja saya tidak akan ragu sekarang karena kesempatan itu datang sekali lagi. Mengenai rekan satu tim di Inter, mereka adalah pemain-pemain hebat. Di Marco dan Barella membuat saya banyak tertawa, saya juga sering berbicara dengan Calhanoglu dan Mkhitaryan. Dan soal adaptasi dengan gaya permainan Simone Inzaghi, sang pelatih menginginkan gaya menyerang yang lebih cepat, dan saya pikir itu cocok untuk saya. Tutup sang striker. Pengundian untuk kompetisi Coppa Italia edisi musim depan, telah rampung digelar pada Rabu 26 Juli malam waktu Indonesia Barat. Inter Milan yang berstatus sebagai juara bertahan di turnamen ini dan juga merupakan unggulan teratas akan langsung memulai di babak 16 besar. Nerazzurri akan bertanding antara bulan Desember 2023 dan Januari 2024, yang akan menghadapi pemenang dari babak 32 besar yang digelar pada 1 November 2023. Posisi tim besutan Simone Inzaghi di bagan tersebut berada di sebelah kiri pada babak 16 besar, bersama finalis tahun lalu Fiorentina. Dua tim kuat lainnya seperti Atalanta dan AC Milan juga berada di sisi sebelah kiri. Dengan demikian, Inter Milan berpotensi bertemu Fiorentina di perempat final dan juga berpeluang terbentur derby Milan di babak semifinal. Adapun di sisi kanan bagan dihuni oleh Lazio, Roma, Juventus dan Napoli. Berikut jadwal pertandingan Coppa Italia musim 2023-2024. Inter Milan masih dalam perburuan untuk merekrut Lazar Samardzic, tetapi Lazio juga tertarik untuk mendatangkan gelandang Udinese tersebut. Menurut pakar pasar transfer sport Italia Alfredo Pedula, bahwa Lazio memang belum membuat penawaran resmi untuk Samardzic, tetapi mereka melihatnya sebagai pengganti potensial untuk Sergej Milinkovic-Savic. Seperti diketahui, musim lalu Samardzic muncul sebagai talenta muda terbaik di Liga Serie A, yang memicu klub-klub besar Italia mulai mempertimbangkan untuk merekrutnya. Inter adalah salah satu tim yang banyak dikaitkan dengan Samardzic dalam beberapa pekan terakhir di samping Napoli dan Juventus. Namun sekarang Lazio juga muncul sebagai kandidat utama baru untuk merekrut Samardzic setelah mereka mendapatkan dana segar dari penjualan Milinkovic-Savic. Pedula mencatat, Inter sangat serius untuk mengontrak Samardzic, tetapi saat ini mereka juga harus bersaing ketat dengan Lazio yang mencoba merekrut sang gelandang. Lautaro Martinez telah mengungkapkan bahwa dirinya telah berusaha untuk menghubungi Romelu Lukaku selama saga transfer pemain Belgia tersebut tetapi tidak mendapatkan jawaban. Berbicara kepada Gazzetta.it, Lautaro mengakui bahwa dirinya sangat kecewa dengan cara berakhirnya hubungan antara Inter dan Lukaku. Awal bulan ini, kisah Lukaku bersama Inter berakhir dengan dramatis dan tak terduga. Apalagi, ada laporan kebingungan di Inter di tengah situasi tersebut. Tidak hanya direktur klub dan staf pelatih, namun seluruh mantan rekan setim Lukaku juga dilaporkan telah mencoba menghubungi pemain berusia 30 tahun itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan Lautaro telah mengkonfirmasi hal ini. El Toro yang menjadi partner duet Lukaku dalam 3 dari 4 musim terakhir mengaku mencoba untuk mendekati rekannya tersebut. Namun hal itu tidak berhasil karena Lukaku tidak dapat dihubungi selama periode krusial ketika Inter berjuang menyelesaikan kesepakatan dengan Chelsea. Saya kecewa terhadap Lukaku setelah bertahun-tahun bersama. Saya mencoba menelponnya tetapi Lukaku tidak pernah menjawab dan dia juga melakukan hal yang sama dengan rekan satu tim lainnya. Ungkap Lautaro. Dan terkait diangkat sebagai kapten Inter mulai musim depan, Lautaro berkata,
Mengenakan ban kapten ini berarti mengambil lebih banyak tanggung jawab di dalam tim dan di dalam ruang ganti. Tapi saya selalu melakukan itu bahkan sebelum menjadi kapten. Saya selalu melakukan semua yang saya bisa untuk membantu rekan tim saya ketika mereka membutuhkannya. Tutup El Toro. Inter Milan terus menjalin hubungan dengan Bayern Munchen terkait kesepakatan transfer kiper Yann Sommer. Menurut Gazzetta dello Sport, negosiasi antara masing-masing pihak yang terlibat diklaim sudah memasuki tahap akhir, di mana Inter berharap dapat menyelesaikan kesepakatan sang kiper dalam 48 jam ke depan. Sommer telah lama diidentifikasi sebagai opsi pilihan pertama bagi Inter untuk menggantikan Andre Onana. Namun, Bayern Munchen belum tertarik untuk memberikan lampu hijau soal kepindahan sang pemain karena mereka belum menemukan penggantinya. Gazzetta hari ini merinci bagaimana serangkaian email dan panggilan telepon antara Milano, Munchen dan Tokyo kemarin saat Inter meningkatkan upaya untuk menyelesaikan transfer Sommer dengan Munchen. Inter siap membayar sekitar 4 hingga 4,5 juta euro untuk dapat mengamankan jasa Sommer, yang kurang dari nilai klausul pelepasannya sebesar 6 juta euro. Nerazzurri dan sang kiper secara lisan telah menyetujui ketentuan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga. Inter ingin Sommer segera bergabung dengan skuad Simone Inzaghi selama tur pramusim mereka di Jepang, dan berharap dapat menyelesaikan kesepakatan dalam 48 jam ke depan. CEO Inter Milan, BP Marotta dilaporkan kembali melakukan kontak dengan agen Paulo Dybala untuk membahas potensi transfer di musim panas 2023. Seperti diketahui, Nerazzurri adalah salah satu klub yang sangat tertarik untuk merekrut Dybala pada musim panas tahun lalu setelah kontraknya berakhir dengan Juventus. Akan tetapi Dybala akhirnya bergabung ke AS Roma, dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Seperti dilansir Calciomercato.com, Marotta baru-baru ini menelpon agen Dybala untuk mulai menjajaki kemungkinan transfer sang striker di musim panas. Marotta menyadari adanya klaim penawaran dalam kontrak Dybala, yang menjadi peluang bagi Inter untuk memboyongnya. Dalam kontrak Dybala dengan Roma terselip klausul ganda, yakni untuk klub di luar Italia seharga 12 juta euro dan satu lagi untuk klub Italia seharga 20 juta euro. Marotta sedang memahami biaya dari kemungkinan kesepakatan transfer dan apakah kepindahan Dybala adalah kemungkinan yang realistis di musim panas ini. Dybala jelas masih menjadi target impian Inter, yang memang sedang mencari striker baru setelah membatalkan transfer Romelu Lukaku. Klub Premier League, Manchester United telah keluar dari perlombaan untuk merekrut bek sayap Inter Milan Denzel Dumfries. Menurut outlet berita Inggris The Mirror, yang melaporkan bahwa Setan Merah sekarang lebih fokus dalam mendatangkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina dan Rasmus Højlund dari Atalanta. Dumfries adalah pemain yang tampaknya selalu memiliki minat transfer sejak bergabung dengan Inter dari PSV pada 2021. Salah satu klub yang terus menunjukkan minat pada pemain berusia 27 tahun itu adalah Manchester United. Namun The Mirror menjelaskan bahwa bagaimanapun ketertarikan MU untuk merekrut Dumfries saat ini telah memudar. Pelatih Erik ten Hag bersedia memberi Wan-Bissaka kesempatan lagi untuk musim depan. Selain itu, United juga memiliki sumber daya terbatas yang mereka miliki musim panas ini dan mereka memiliki prioritas lain yang ingin mereka kejar. Dengan demikian, maka hanya ada sedikit peluang bagi Dumfries untuk pindah ke Old Trafford dalam waktu dekat. Inter Milan telah memprioritaskan kepindahan Folarin Balogun dari Arsenal, tetapi bisa mengejar Gianluca Scamacca atau Beto sebagai alternatif yang lebih murah. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Direktur Olahraga Nerazzurri Piero Ausilio telah memprioritaskan Balogun tetapi klub masih membuka opsi mereka. Balogun adalah pemain yang menjadi fokus perhatian Nerazzurri saat ini di mana Ausilio telah sepenuhnya diyakinkan oleh pemain berusia 22 tahun tersebut. Oleh karena itu, Nerazzurri berupaya mencoba dan mewujudkan kesepakatan untuk Balogun. Banyak hal tentang pengejaran Inter terhadap Balogun akan bergantung pada seberapa tinggi Arsenal menilai harga striker muda mereka.
Jika The Gunners bersikeras meminta bayaran sekitar 50 hingga 55 juta euro, maka Inter tidak akan mampu membayar kesepakatan. Nerazzurri berharap bisa meyakinkan Arsenal dengan tawaran sekitar 40 juta euro. Itu adalah jumlah yang mereka sisihkan untuk diinvestasikan dalam kesepakatan Romelu Lukaku sebelumnya. Dengan demikian, jika Arsenal menerima tawaran di wilayah itu, maka Inter akan mendorong untuk mendatangkan Balogun. Laporan mencatat, Inter juga mempertimbangkan beberapa target lain sebagai alternatif. Nerazzurri akan siap untuk mendatangkan Gianluca Scamacca dari West Ham United, atau Beto dari Udinese jika kesepakatan dengan Balogun terbukti di luar jangkauan. Klub Liga Italia, Atalanta telah menjelaskan kepada Inter Milan bahwa mereka tidak akan menjual bek Rafael Toloi dengan harga murah. Menurut Gazzetta dello Sport, bahwa Nerazzurri telah menyatakan minat untuk mengontrak Toloi, dan bahkan telah menyiapkan tawaran namun dia hanya akan menjualnya dengan harga yang tepat. Toloi telah muncul di antara nama-nama yang dipantau Inter sebagai kemungkinan penguatan di lini pertahanan mereka. Nerazzurri telah merekrut beberapa pemain, termasuk bek muda Jan Bisek, namun pengganti Milan Skriniar belum kunjung didatangkan. Oleh karena itu Inter pun beralih ke opsi lain untuk menggantikan Skriniar, dan Toloi adalah salah satu nama yang masuk ke radar mereka. Gazzetta mencatat, Inter sudah menghubungi Atalanta untuk menanyakan ketersediaan Toloi. Namun sikap dari klub Bergamo itu sangat jelas, yakni hanya akan mempertimbangkan tawaran yang tepat. Terlepas dari kenyataan bahwa kontrak Toloi akan berakhir pada Juni tahun depan, dia tetap tidak akan membiarkan kapten mereka pergi dengan harga diskon.